Namaste, selamat datang member Indo Feng Shui. Video ini menjelaskan cara menemukan pekerjaan agar mencapai sukses dan bisa kaya, seperti menemukan bakat terpendam Anda. Atau bagi yang sudah kaya, adalah cara untuk menemukan bidang usaha lainnya. Kita tahu bahwa keberuntungan seseorang sangat berbeda dengan orang lain. Baiklah, itu karena nasib langit berbeda untuk setiap orang. Ada yang lahir dengan sendok perak di mulutnya, tajir melintir. Di sini kita tidak sedang ngomongin orang yang lahir dengan nasib langit tinggi. Tapi bisa jadi, Anda pernah bertanya di dalam hati, mengapa dia baru kerja sebentar saja sudah sukses? Sudah jadi manajer, kitanya sudah bekerja bertahun-tahun, kok begini-begini saja? Ada banyak jawaban untuk itu, di antaranya, mungkin rumah dan dia feng shui-nya cocok. Jadinya dia ulet, rajin, semangat terus dan begitu menyenangi pekerjaannya. Mungkin feng shui-nya tidak bagus tapi unsur lahir dan bidang pekerjaannya cocok untuknya. Lalu, bagaimana cara mengetahui kitanya dan bidang pekerjaan cocok? Ada beberapa metode dalam feng shui dalam penentuan bidang pekerjaan yang cocok. Tetapi materi ini telah terbukti cukup berhasil untuk menciptakan kekayaan menengah ke atas. Dalam setiap tanggal kelahiran, ada satu unsur yang menyertai. Adalah salah satu dari 5 unsur, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Silakan kunjungi www.indofengshui.com, gunakan fitur cek SEO Anda. Pengguna Android silakan unduh aplikasi Indo Feng Shui. Pengguna iPhone pakai browser Chrome. 5 unsur tersebut saling berinteraksi dalam sifat hubungan, yang saya sebut sebagai siklus 5 unsur. Siklus pertama adalah, satu unsur menghasilkan unsur lainnya. Siklus kedua adalah, satu unsur melemahkan unsur lainnya, dan satu unsur menghancurkan unsur lainnya. Pada video ini dicontohkan memakai siklus yang terakhir, yaitu, siklus menghancurkan. Berikut adalah contoh kasus. Pada masa praktik sebagai konsultan, ada kasus yang bagus bisa dipakai contoh. Seseorang datang membawa keluhan ekonomi yang buruk. Kemudian dia bertanya apakah ada solusi. Saya kemudian menceritakan mengenai bidang pekerjaan dan simbol-simbol rezeki. Jadi klien ini memiliki unsur kelahiran tanah. Kemudian saya menyarankan untuk mencari kerja di galeri, yang menjual ukiran kayu dan berbagai pernak-pernik kecil yang terbuat dari kayu. Jangan bekerja di gudang kayu gelondongan. Tak berapa lama dia sudah bekerja dan merasa nyaman. Setahun kemudian ia malah sudah menjadi supplier untuk bosnya, dan terus berkembang mensuplai beberapa art shop dan galeri. Kemudian ia berhasil membuka art shopnya sendiri. Dalam kasus ini, ukiran kayu adalah kayu kecil. Kayu kecil dalam siklus menghancurkan, akan membuat tanah menjadi bernilai. Tapi kalau kayu besar akan menghancurkan. Maka saya menganjurkan, jangan bekerja pada gudang kayu gelondongan. Contoh yang lain, orang yang memiliki unsur kayu, akan berhasil kalau bekerja pada bidang logam kecil. Misalnya seperti, perhiasan atau aksesoris berbahan logam perak, emas dan logam kecil lainnya. Ini karena ibarat peralatan tukang membentuk kayu menjadi berguna dan bernilai. Tapi kalau bekerja pada logam besar seperti besi beton, showroom mobil dan peralatan berat maka akan susah berhasil. Jadi siklus 5 unsur di sini adalah semacam dosis yang sifatnya menghancurkan. Kalau dosisnya kecil akan membuat suatu unsur menjadi berguna. Unsur kayu. Kelahiran unsur kayu bisa sukses apabila bisnis dengan logam kecil seperti peralatan dapur, bisnis perhiasan logam mulia, dagang peralatan pertukangan kayu. Logam kecil akan membentuk kayu menjadi berguna dan bernilai tambah. Kemudian bidang yang berhubungan dengan seni seperti pelukis, broker barang-barang seni, bisa menjadi sukses. Menjual logam besar seperti dealer mobil, baja dan yang bersifat menghancurkan kayu, tidak akan sukses tapi malah hancur. Unsur api. Kelahiran unsur api, bisa sukses dengan bisnis yang berbasis air kecil. Misalnya coffee bar, di mana ada unsur api kecil dalam bisnis, itu tidak apa-apa. Berbagai jenis jus atau minuman botolan dalam berbagai bentuknya. Bisnis yang berhubungan air besar, seperti tambak ikan, mungkin akan menghancurkan. Karena dalam siklus 5 unsur, air menghancurkan api.
Unsur tanah. Kelahiran unsur tanah bisa sukses dengan produk olahan kayu dalam berbagai bentuknya. Juga bisa sukses dengan hasil bumi seperti sandang dan pangan. Yang terpenting adalah perhatikan dosis kecil, agar tidak menghancurkan sifat dari tanah. Bisnis yang berhubungan dengan kayu besar, seperti kayu gelondongan, gudang kayu bahan bangunan, hanya bisa sukses sampai dosis masih cocok. Kalau dosis sudah melampaui, di sana bisa terjadi penurunan bahkan gulung tikar. Unsur logam. Kelahiran unsur logam, bisnis yang cocok adalah yang berhubungan dengan api kecil, seperti bengkel las. Kemudian bisnis restoran yang melibatkan api kecil, bisa membuat sukses dan kaya. Bisnis kurang cocok yaitu, yang berhubungan dengan pengecoran logam di mana melibatkan api suhu tinggi. Jadi dosis api besar adalah juga suhu tinggi. Tingkat kesuksesan hanya pada taraf tertentu saja. Unsur air. Kelahiran unsur air, bisnis yang cocok untuk unsur air dan bisa mencapai sukses adalah yang berhubungan dengan produk-produk dari tanah. Contohnya adalah keramik dengan segala bentukannya, kemudian gerabah dan genteng yang diproduksi dari tanah. Orang dengan unsur air tidak akan menjadi sukses besar kalau sebagai developer yang melibatkan unsur tanah besar. Sukses hanya pada taraf tertentu, mungkin 1-2 rumah bisa berhasil. Selain bidang pekerjaan yang cocok dengan unsur kelahiran, terapkan simbol-simbol rejeki umum, agar chi rumah dan chi tubuh saling mendukung. Jangan lupa berdoa tanpa putus, agar bersatu dengan kekayaan tak terbatas dan tanpa putus. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Patuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Namaste.